Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kami ucapkan kepada Direksi Perusahaan Tercatat dan para undangan acara Public Expose Live 2023. Public Expose Live 2023 dilaksanakan sejak tanggal 27 November sampai dengan 30 November 2023 yang diikuti oleh 46 perusahaan tercatat. Perusahaan tercatat akan memaparkan antara lain mengenai performa perusahaan terkini beserta rencana pengembangan pada masa mendatang. Melalui Public Expose Live 2023 ini, Bursa dan SRO menyediakan sarana komunikasi dan tentunya interaksi langsung antara direksi perusahaan tercatat dengan para investor. Silakan menggunakan kesempatan ini untuk berinteraksi dengan manajemen perseroan sehingga Ibu dan Bapak akan mendapatkan informasi dan pemahaman yang komprehensif sebelum melakukan keputusan investasi. Mari kita mengambil keputusan investasi secara bertanggung jawab atau responsible investment decision dengan selalu mempertimbangkan informasi secara komprehensif dan bersumber dari trusted person. Melalui Public Expose Live ini diharapkan transparansi akan menghasilkan investment opportunity dan pada akhirnya menghasilkan komitmen untuk berinvestasi. Selamat mengikuti Public Expose Live 2023. Maju terus pasar modal Indonesia. Selamat pagi Bapak dan Ibu, pemirsa IDX Channel dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan juga salam kebajikan. Selamat datang dalam acara Public Expose Live 2023 dalam rangka 46 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Perkenalkan, saya Prisa Sompodatu akan menjadi moderator dalam sesi Public Expose Live kali ini yang akan diisi oleh PT Bank Mandiri Persero Tbk atau yang dikenal dengan BMRI. Perusahaan tercatat yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 14 Juli 2003 dan bergerak di bidang keuangan khususnya sektor perbankan. Dan mari kita simak terlebih dahulu video company profile PT Bank Mandiri Persero Tbk berikut ini. Apa yang tangan kita lakukan hari ini akan menentukan hari esok. Karena itu, Bank Mandiri mengumpulkan tangan-tangan hebat untuk membangun masa depan. Tangan yang bekerja untuk menginspirasi. Tangan yang menanam kebaikan, besar atau kecil. Agar alam dan manusia dapat hidup berdampingan, sekarang, nanti, dan selamanya. Ya, demikianlah company profile dari PT Bank Mandiri Persero Tbk. Dan perlu kami ingatkan juga bahwa peserta Public Expose Live 2023 dilarang merekam dan menyebarluaskan sesi Public Expose ini tanpa izin resmi dari Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya kami akan perkenalkan manajemen dari PT Bank Mandiri Persero Tbk. Selamat datang kepada Bapak Ahmad Siddiq Badrudin, Direktur Manajemen Risiko, beserta Bapak Sigit Prastowo, Direktur Keuangan dan juga Strategi. Selamat pagi Bapak-Bapak. Baik, terima kasih sudah bergabung. Selanjutnya adalah pemaparan yang akan disampaikan oleh manajemen. Dan selama acara berlangsung, Bapak dan Ibu, peserta dapat menyampaikan pertanyaan melalui fitur Q&A yang telah tersedia di video conference yang selanjutnya akan kami bacakan pada sesi tanya-jawab setelah pemaparan dari perseroan. Dan pemaparan akan berlangsung maksimal 25 menit. Kepada yang mewakili dari perseroan, kami persilahkan. Terima kasih rekan moderator dan hadirin yang saya hormati. Pertama-tama saya ingin berbagi sedikit dari sisi perkembangan makroekonomi serta beberapa parameter yang menjadi indikator utama. Sampai dengan bulan Oktober tahun 2023, kami melihat kondisi ekonomi di Indonesia masih cukup baik, sebagaimana tercermin pada grafik Mandiri Spending Index yang terus menunjukkan tren kenaikan. Dengan melihat kestabilan yang ada, kami masih optimis bahwa ekonomi Indonesia masih dapat tumbuh di atas 5% di tahun 2023.
Tingkat inflasi di Indonesia di bulan Oktober berada di level 2,56, jauh lebih rendah dibandingkan dengan tingkat inflasi di bulan Desember 2022 yang mencapai angka 5,5%. Namun, kami proyeksikan tingkat inflasi ini akan mencapai di level 3% di akhir tahun 2023. Terakhir, dengan adanya perubahan dari tingkat suku bunga acuan dari 5,75 menjadi 6%, kami memproyeksikan tingkat suku bunga acuan akan tetap terjaga di level yang sama hingga di akhir tahun 2023. Selanjutnya adalah gambaran dari kinerja saham Bank Mandiri serta pertumbuhan kredit dan juga dana pihak ketiga Bank Mandiri dibandingkan dengan industri. Kami melihat bahwa masyarakat dan investor mengapresiasi kinerja positif dari Bank Mandiri ini di tahun 2023. Hal ini tercermin pada kinerja saham Bank Mandiri yang tumbuh 21,4% secara year to date hingga September 2023. Unggul di atas pertumbuhan IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan, serta rata-rata dari agregat 10 bank dengan aset terbesar di Indonesia. Adapun penopang dari kinerja saham Bank Mandiri adalah kinerja keuangan yang baik, di mana kredit dan juga dana pihak ketiga Bank Mandiri secara konsolidasi dapat tumbuh di atas industri. Secara nasional, kredit di bulan September tumbuh sebesar 8,96% secara year on year, dan dana pihak ketiga tumbuh 6,5% secara year on year. Di sisi lain, kredit dan DPK dari Bank Mandiri secara konsolidasi di bulan yang sama dapat tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan nasional, yakni masing-masing 12,7% dan 6,6% secara year on year. Terakhir, Bank Mandiri juga tetap menjaga komunikasi dalam menyampaikan strategi jangka pendek dan juga jangka panjang kepada investor dan juga masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan terhadap perseroan. Kami percaya kedepannya persero masih bisa tumbuh dan juga membukukan profitabilitas yang tinggi dengan strategi yang tepat dengan didukung kerja keras dari seluruh pegawai Bank Mandiri. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dapat kami sampaikan bahwa sampai dengan kuartal ketiga tahun 2023, Bank Mandiri berhasil membukukan kinerja yang sangat baik dengan laba bersih secara konsolidasi sebesar 39,1 triliun rupiah atau tumbuh 27,4% secara year on year. Selain itu, terdapat beberapa pencapaian yang ingin kami highlight, antara lain aset Bank Mandiri mencapai 2.007 triliun atau tumbuh 9,11%. Total dana pihak ketiga tumbuh 6,64% secara year on year yang mencapai di angka 1.452 triliun. Pendapatan operasional sebelum provisi atau PPOP tercatat 62,4 triliun, tumbuh 15,4% secara year on year. Return on equity secara bank only mencapai 26,3%. Rasio NPL secara konsolidasi mengalami penurunan atau perbaikan dan tercatat di angka 1,49%. Dan yang terakhir adalah rasio permodalan atau CAR secara konsolidasi meningkat menjadi 21,3%. Selanjutnya, terkait dengan kinerja keuangan Bank Mandiri sampai dengan kuartal ketiga 2023, dapat kami sampaikan beberapa indikator utama sebagai berikut. Kredit secara konsolidasi tumbuh 12,7% secara year on year menjadi 1.316 triliun rupiah. Dana pihak ketiga mencapai 1.452 triliun rupiah dengan rasio dana murah atau kasa secara bank only tercatat 78,8%. Rasio coverage NPL yang mencapai 339%, naik 47,1 percentage point dibandingkan periode yang sama di tahun yang lalu. Rasio net interest margin atau NIM secara bank only mencapai 5,35%, meningkat 23 basis point secara year on year. Secara keseluruhan, return on equity secara bank only mencapai 2,6,3%, naik 3,1 percentage point secara year on year. Dan terakhir, permodalan bank masih kuat dengan rasio CAR secara bank only masih berada di 20,7%. Dari sisi laba rugi, dapat kami sampaikan bahwa sampai dengan kuartal ketiga 2023,
pendapatan bunga bersih tumbuh 12,3% secara year on year, didukung oleh pendapatan bunga yang naik 20,6% secara year on year. Selanjutnya, pendapatan non bunga masih berhasil tumbuh sebesar 10,8% mencapai 27,4 triliun rupiah, sehingga total pendapatan operasional mencapai 101 triliun atau tumbuh sebesar 11,2% secara year on year. Pertumbuhan pendapatan tersebut melampaui pertumbuhan biaya operasional yang naik 4,92%, sehingga Jaws ratio terjaga secara positif dengan menunjukkan efisiensi yang sangat baik. Biaya cadangan kerugian menurun 22,7% secara year on year, di mana terkait hal tersebut nanti akan lebih lanjut disampaikan oleh Pak Sidik. Secara konsolidasi, Bank Mandiri membukukan laba bersih setelah pajak dan kepentingan non pengendali sebesar 39,1 triliun rupiah atau tumbuh 27,4% secara year on year. Selanjutnya, kami sampaikan rincian pertumbuhan kredit dana pihak ketiga Bank Mandiri, di mana pertumbuhan kredit kuartal ketiga 2023 ditopang oleh segmen-segmen yang tumbuh double digit, diantaranya segmen commercial banking yang meningkat 18,6% secara year on year, segmen SME dan consumer masing-masing tumbuh 11,7% dan 12,1% secara year on year. Selain itu, perusahaan anak perseroan juga membukukan kinerja yang baik dengan pertumbuhan double digit, yakni sebesar 15,5% secara year on year. Sejalan dengan pertumbuhan kredit, likuiditas Bank Mandiri tetap terjaga dengan sehat, di mana dana pihak ketiga secara konsol tumbuh 6,6% menjadi 1.452 triliun yang ditopang oleh giro dan tabungan yang masing-masing tumbuh 21,7% dan 5,8% secara year on year. Pertumbuhan ini membawa rasio dana murah atau kasa Bank Mandiri sebesar 78,8% secara bank only dan 73,7% secara konsolidasi. Selanjutnya, kami persilakan Bapak Ahmad Sidik Badrudin selaku Direktur Manajemen Risiko untuk melanjutkan pemaparan. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak Sigit. Hadirin yang saya hormati, kinerja Bank Mandiri yang baik juga tidak lepas dari kontribusi kinerja perusahaan anak kami. Secara konsolidasi, keseluruhan perusahaan anak membukukan total laba bersih sebesar 7,9 triliun atau tumbuh 31,5% year on year pada September 2023. Selain itu, secara total, aset perusahaan anak tumbuh sebesar 14,2% secara year on year. Pertumbuhan aset didorong oleh Mandiri Capital, Mandiri Utama Finance, dan Mandiri Sekuritas, yang masing-masing tumbuh sebesar 54,1% year on year, 47,9% year on year, dan 19,7% year on year. Selengkapnya, rincian kinerja perusahaan anak dapat dilihat pada layar presentasi. Selanjutnya, izinkan saya memaparkan indikator kualitas aset Bank Mandiri. Pada kuartal 3 tahun 2023, rasio loan at risk bank only turun sebesar 4,0 percentage point secara year on year menjadi 9,9%. Rasio non-performing loans bank only Bank Mandiri juga turun sebesar 90 basis point year on year menjadi 1,36% dengan tingkat pencadangan yang ample sebesar 339%. Cost of credit juga memperlihatkan tren positif di mana per kuartal 3 2023 turun 57 basis point year on year mencapai 0,73%. Selain itu, total restrukturisasi kredit terdampak COVID-19 telah turun dari 35,9 triliun di awal tahun 2023 menjadi 23,8 triliun di bulan September 2023. Dari total kredit restru COVID-19 sebesar 23,8 triliun, segmen UMKM adalah 13%, dan segmen non-UMKM sebesar 87%, di mana keseluruhan segmen terus memperlihatkan tren yang menurun seiring perpanjangan restrukturisasi COVID hingga Maret 2024.
Adapun beberapa sektor dari program restrukturisasi kredit terdampak COVID-19 dapat dilihat pada layar presentasi di bagian kanan bawah. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai inisiatif digital Bank Mandiri yang dimulai dari Super App Livin. Bank Mandiri menjadikan seluruh layanan terdigitalisasi secara total untuk hadir sebagai one-stop financial solution bagi nasabah retail, Livin by Mandiri sebagai single super app. Di segmen retail banking dan consumer banking, Livin mencatat kinerja yang baik. Hingga bulan September 2023, Livin telah memiliki 21 juta pengguna sejak diluncurkan dan tumbuh 55% year on year. Selain itu, transaksi nasabah melalui aplikasi Livin terus menunjukkan pertumbuhan seiring dengan berubahnya perilaku konsumen untuk menggunakan layanan digital. Adapun highlight kinerja Livin by Mandiri sampai dengan bulan September 2023 adalah sebagai berikut. Yang pertama, jumlah transaksi Livin tumbuh sebesar 46%, mencapai 2 miliar transaksi. Yang kedua adalah nilai transaksi Livin mencapai 2.400 triliun atau tumbuh 37% year on year. Aplikasi Livin juga telah menjadi aplikasi mobile banking dengan pertumbuhan pembukaan rekening baru tertinggi di Indonesia, di mana jumlah pembukaan rekening baru year to date telah mencapai 6,5 juta, tumbuh 1,5 kali lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Sebagai wujud komitmen kami untuk terus mendukung digitalisasi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, kami telah merilis aplikasi Livin Merchant by Mandiri yang akan mendigitalisasi transaksi pembayaran merchant UMKM. Sejak diluncurkan pada tanggal 12 Juni 2023, Livin Merchant telah digunakan oleh 1,4 juta pengusaha UMKM, memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM untuk mendukung transaksi usahanya. Diluncurkan sebagai aplikasi kasir online atau point of sale, Livin Merchant memiliki berbagai keunggulan. Di antaranya, yang pertama adalah pelaku UMKM dapat melakukan registrasi secara digital, fully digital onboarding. Yang kedua, setelah registrasi, pelaku UMKM dapat langsung menerima pembayaran transaksi QRIS dari berbagai bank dan e-wallet. Yang ketiga, pelaku UMKM juga dapat menikmati biaya transaksi 0% dan menerima pencairan dana di hari yang sama hingga 3 kali dalam satu hari, sehingga bisa dimanfaatkannya secara optimal untuk pengembangan usaha. Dan keempat, untuk kedepannya masih banyak lagi fitur-fitur menarik yang akan diluncurkan. Keunggulan lain adalah kemudahan bagi pelaku UMKM untuk melihat pesanan, mengatur stok produk, hingga laporan transaksi yang terekam di Livin Merchant untuk berbagai keperluan. Segala aktivitas tersebut bisa dilakukan dari mana saja dan kapan saja. Selanjutnya, Bank Mandiri terus memberikan inovasi dan solusi layanan yang seamless kepada nasabah wholesale melalui Kopra. Sampai dengan September 2023, Kopra telah berumur sekitar 2 tahun sejak diluncurkan pada tanggal 2 Oktober 2021. Dalam 2 tahun tersebut, kami melihat Kopra telah banyak membantu nasabah wholesale Bank Mandiri dalam melakukan aktivitas transaksi perbankan. Oleh karena itu, dapat kami sampaikan bahwa kinerja dari transaksi wholesale Kopra sampai dengan bulan September 2023 sangatlah baik dengan beberapa highlight utama. Yang pertama, jumlah volume transaksi year-to-date wholesale mencapai 768 juta atau tumbuh sebesar 19% year on year. Yang kedua, nilai transaksi year-to-date wholesale mencapai 13.950 triliun atau tumbuh sebesar 5% year on year. Nilai transaksi year-to-date EFX mencapai 78 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 76% year on year. Nilai transaksi year-to-date cash management mencapai 10.666 triliun rupiah
atau tumbuh 7% year on year. Dan yang terakhir, pengguna terdaftar Kopra tumbuh 7 kali lipat dari Desember 2021 mencapai 158.000 pengguna. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan dalam paparan Public Expose Live kali ini. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparan yang telah disampaikan oleh Bapak Sidik dan juga Pak Sigit, begitu ya. Langsung saja kita akan masuk kepada sesi tanya jawab, di mana pertanyaan kali ini akan kami bacakan, kemudian langsung dijawab, begitu ya. Dan jika masih ada waktu, akan dilanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Dan pertanyaan yang pertama sudah masuk, ini ada pertanyaan dari Ibu Dian Rahma. Izin bertanya, kualitas kredit Bank Mandiri menunjukkan tren membaik sampai dengan kuartal ketiga 2023 ini. Apakah tren ini akan berlanjut sampai dengan akhir tahun 2023? Dan bagaimana dengan proyeksi tahun 2024? Disampaikan bahwa pertanyaan ini ditujukan kepada Pak Sidik. Silakan Bapak. Sampai dengan bulan September 2023, kualitas kredit Bank Mandiri Bank Only terus menunjukkan perbaikan dengan rasio NPL sebesar 1,36% atau turun sebesar 52 basis point dari posisi akhir tahun 2022, dan loan at risk ratio LAR yang terdiri dari call 2, call 3, call 4, call 5, dan juga call 1 restructured accounts sebesar 9,87% atau turun 2,23% dari posisi akhir tahun lalu. Perbaikan ini mendorong adanya penurunan cost of credit atau COC pada yang tadinya 1,21% di bulan Desember tahun lalu menjadi 0,73% di bulan September tahun ini. Sejalan dengan perbaikan kualitas portfolio kredit tersebut, kecukupan pencadangan juga mengalami penyesuaian yang dapat dilihat dari peningkatan persentasi NPL coverage yang mencapai 339,6% di bulan September 2023 dari bulan Desember 2022 itu sebesar 311,1%. Ya. Kami melihat tren perbaikan kualitas kredit ini akan berlanjut sampai dengan akhir tahun 2023 dan stabil di tahun 2024 mendatang. Kedepannya Bank Mandiri akan terus menerapkan dan mengeksekusi early warning mechanism dan watchlisting proses pada debitur-debitur dari portfolio, baik itu retail maupun wholesale, untuk mendeteksi adanya penurunan kinerja sehingga kami dapat segera mengambil proactive actions melalui action-action untuk menghindari account tersebut downgrade ke NPL. Demikian Ibu Moderator, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sidik atas jawabannya untuk pertanyaan dari Ibu Dian Rahma. Kita ke pertanyaan berikutnya, hampir mirip begitu ya, kalau tadi menanyakan mengenai kualitas kredit, ini ditanyakan adalah bagaimana dengan proyeksi kinerja akhir tahun 2023 dari sisi pertumbuhan kredit dan juga NIM, apakah akan sesuai dengan target manajemen? Juga ditujukan kepada Pak Sigit, silakan Pak. Ya, terima kasih Ibu Moderator bahwa dapat kami sampaikan sepanjang tahun 2023 berbagai leading indicator perekonomian ini seperti Mandiri Spending Index yang tadi sudah kami sampaikan, Consumer Confidence Index dan juga PMI ini masih menunjukkan tren optimis. Selain itu dapat kita sampaikan juga hingga September 2023 Bank Mandiri masih mampu mencatatkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan rata-rata industri. Ini bisa kita lihat dari beberapa indikator, antara lain pertumbuhan kredit Bank Mandiri secara konsolidasi yang masih tumbuh 12,71% secara year on year. Ini tentu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan kredit industri yang sebesar 8,96%. Dan atas dasar pencapaian kinerja yang baik hingga triwulan ketiga 2023 ini, kami juga optimis akhir tahun 2023 pertumbuhan kredit ini masih berada di range atas guidance kami
di mana guidance Bank Mandiri untuk pertumbuhan kredit di tahun 2023 adalah 10-12%. Dan kami perkirakan pertumbuhan ini akan merata baik di segmen wholesale maupun juga di segmen retail. Pada sisi profitabilitas, kami memperkirakan net interest margin juga masih akan ada di range atas guidance kami, di mana guidance Bank Mandiri untuk NIM tahun 2023 adalah 5,3 sampai 5,6%. Dan untuk menjaga NIM tetap stabil, kami senantiasa mendorong untuk terus menjaga cost of fund atau biaya dana tetap rendah dengan terus meningkatkan kasa yang asalnya dari transaksional melalui optimalisasi dari digital platform kami Kopra dan juga digital app atau super app kami Livin. Itu barangkali Ibu Moderator. Terima kasih. Oke, kurang lebih itu jawaban ya dari Pak Sigit atas pertanyaan yang baru saja disampaikan dari Ibu Riani Intan. Terima kasih Ibu. Masih ada waktu, pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan dari Bapak Agus Hendrawan. Selamat siang Pak Sigit. Izin bertanya, bagaimana prospek dividen Bank Mandiri di tahun depan dan kira-kira berapa dividen payout ratio yang akan dibayarkan? Silakan Pak Sigit. Terima kasih Ibu Moderator. Jadi pertama ingin kami sampaikan bahwa penentuan dividen ini mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama adalah permodalan yang sehat dan optimal untuk mendukung pertumbuhan bisnis secara jangka panjang. Dapat kami sampaikan bahwa selama 4 tahun terakhir, Bank Mandiri telah membagikan dividen dengan dividen payout ratio atau DPO sebesar 60%. Kami secara internal telah melakukan sensitivity analysis dalam kerangka capital strategy, di mana Bank Mandiri masih dapat mempertahankan dividen payout ini ada di level 60% dengan tetap menjaga permodalan yang optimal untuk mendukung pertumbuhan bisnis. Di tahun 2023, kami telah membagikan dividen kepada seluruh pemegang saham sebesar 24,7 triliun rupiah untuk tahun buku 2022 dengan dividen yield yang kami bayarkan sebesar 5,3% serta capital gain atas saham Bank Mandiri di tahun 2022 sebesar 41,3%. Sehingga kami telah memberikan total shareholder return atau TSR sebesar 46,6% di tahun 2022 yang lalu. Kedepannya kami akan terus mempertahankan konsistensi Bank Mandiri Group agar terus dapat meningkatkan value kepada seluruh pemegang saham. Demikian Ibu Moderator, jawaban dari kami. Terima kasih. Oke, itu dia untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Agus Hendrawan. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Reshad Evisena ditujukan kepada Pak Sidik. Selamat siang Pak Sidik dan juga Pak Sigit, katanya mohon izin bertanya, sektor apa saja yang ditargetkan menjadi mesin pertumbuhan di tahun 2024? Mungkin ke Pak Sidik terlebih dahulu Pak. Baik, hingga bulan September 2023, penyaluran kredit Bank Mandiri didorong oleh pertumbuhan pada segmen wholesale yang selama ini menjadi core bisnis Bank Mandiri yang mensupport pertumbuhan ekosistem bisnis turunan di segmen retail banking. Ya. Menurut kami, tren pertumbuhan ini akan terus dijaga hingga akhir tahun 2023 dan juga di tahun 2024. Dalam melakukan ekspansi kredit, kami memiliki tools berupa Loan Portfolio Guideline atau LPG untuk mengidentifikasi sektor-sektor yang prospektif dengan risiko yang rendah. Selain itu, Bank Mandiri juga melakukan seleksi calon debitur melalui Industry Acceptance Criteria agar diperoleh winning players dari setiap industri sektor dan secara aktif menjaga exposure kredit agar sesuai dengan batas limit sektoral yang telah ditetapkan dalam industry limits. Dengan tumbuh sesuai dengan desain pada LPG atau Loan Portfolio Guideline, maka Bank Mandiri akan dapat melakukan ekspansi kredit dengan tetap menjaga kualitas kredit yang semakin membaik ke depannya. Dalam melakukan ekspansi kredit, kami akan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian
prudential banking dengan mengarahkan pertumbuhan kredit kepada sektor yang tergolong prospektif sesuai dengan Loan Portfolio Guideline LPG yang kami update setiap kuartal. Beberapa industri sektor yang tergolong sebagai sektor yang prospektif dan menjadi salah satu sumber pertumbuhan bagi kami adalah sektor pemerintahan, sektor industri makanan dan minuman, sektor industri telekomunikasi, sektor industri energi dan air, sektor jasa keuangan, serta sektor industri pengolahan terkait program hilirisasi minerba. Demikian Ibu Moderator, terima kasih. Terima kasih. Oke, pertanyaan berikutnya begitu ya, ditujukan tampaknya masih ke Pak Sidik. Katanya ini pertanyaan dari Dewi Kartika. Terima kasih Ibu Dewi. Apakah dampak dari kenaikan suku bunga Bank Indonesia ini terhadap Bank Mandiri? Apakah ada kemungkinan penyaluran kredit akan terhambat dengan adanya kenaikan suku bunga, dan bagaimana Bank Mandiri memitigasi dampak kenaikan suku bunga ini terhadap bisnis? Oke. Baik, dapat kami sampaikan bahwa dalam prakteknya suku bunga pinjaman maupun suku bunga simpanan tentunya tergantung kepada kondisi likuiditas di industri, masing-masing perbankan dengan mempertimbangkan strategi pengembangan usaha dan kondisi eksternal, termasuk perhitungan pada tren suku bunga di pasar dan juga suku bunga acuan. Kebijakan kenaikan suku bunga Bank Indonesia 7 days reverse repo rate menurut kami merupakan langkah preemptif untuk mengantisipasi fluktuasi kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat serta menjaga stabilitas nilai tukar mata uang rupiah. Meski begitu, melihat kondisi perekonomian Indonesia sepanjang semester pertama 2023, kami optimis ruang pertumbuhan masih terus terbuka. Oleh karena itu, kami juga proyeksikan bisnis kami akan tetap tumbuh, mengingat bahwa secara umum perbankan masih memiliki likuiditas yang cukup untuk mensupport pertumbuhan ekspansi bisnis. Bank Mandiri juga optimis dapat melanjutkan kinerja yang baik di tahun 2023 ini dengan fokus menggarap peluang ekosistem nasabah, terutama di sektor-sektor yang potensial, serta didukung oleh digitalisasi yang menyeluruh pada bisnis-bisnis Bank Mandiri. Untuk itu kami memproyeksikan bahwa pertumbuhan kredit Bank Mandiri secara konsolidasi di akhir tahun nanti akan masih sesuai dengan guidance kami di kisaran 10 sampai dengan 12% year on year dengan tetap memperhatikan prinsip manajemen risiko yang prudent. Demikian Ibu Moderator, terima kasih. Terima kasih. Masih bisa satu pertanyaan ya, pertanyaan terakhir, pertanyaan ke-6. Ini ditanyakan bagaimana strategi dan roadmap transformasi digital yang dilakukan oleh Bank Mandiri. Silakan, ditujukan juga kepada Pak Sidik. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Transformasi digital Bank Mandiri dieksekusi berdasarkan Digital Banking Roadmap yang terus kami update, di mana terdapat 5 bagian utama dalam roadmap tersebut. Yang pertama, bagian pertama adalah leveling up digital readiness, yaitu sebagai dasar dalam melakukan transformasi digital, kami fokus untuk meningkatkan kehandalan fundamental IT system. Sebagai contoh, melalui core banking improvement, business process reengineering, penyediaan high performance infrastructure, dan lain sebagainya. Bagian yang kedua dari roadmap tersebut adalah developing digital native products, di mana kami mengembangkan produk layanan digital native melalui berbagai inovasi dengan customer sebagai fokus. Pengembangan produk-produk yang bersifat digital native dilakukan agar kami bisa menyajikan layanan perbankan digital secara end-to-end. Roadmap bagian yang ketiga adalah modernizing distribution channels. Kami melakukan modernisasi channel digital kami untuk meningkatkan customer experience UI UX dan menjawab berbagai kebutuhan nasabah, misalnya melalui perkembangan Kopra, Live-in, dan juga Smart Branch. Roadmap bagian yang keempat adalah digital ecosystem expansion, di mana di era digital ini kolaborasi menjadi salah satu keharusan bagi perusahaan. Tentunya Bank Mandiri juga terus meningkatkan kolaborasi dengan third parties untuk mengembangkan ekosistem digitalnya, serta memperluas akses dan ekosistem digital bagi nasabah kami, sehingga nasabah kami dapat mengakses langsung produk Bank Mandiri di channel-channel lainnya.
Roadmap bagian yang kelima adalah data-driven decision-making process. Kami terus mengoptimalkan pemanfaatan data untuk mendorong pertumbuhan bisnis. Salah satunya dengan pemanfaatan artificial intelligence, visual analytics, robust data management governance, serta data analytics guna mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih akurat dan kesinambungan, serta menghasilkan sustainable revenue sources. Demikian Ibu Moderator, terima kasih. Terima kasih Pak Sidik untuk jawaban pertanyaan ke-6. Mungkin dari Pak Sigit ada yang ingin ditambahkan? Baik, terima kasih Ibu Prisa Sambo, bahwa mungkin yang paling penting adalah bahwa akhir tahun ini kita tinggal kurang lebih 1,5 bulan. Ini di luar konteks pertanyaan terkait digital, bahwa 1,5 bulan sisa tahun 2023 ini adalah satu kondisi yang cukup menantang, di mana di akhir tahun biasanya diwarnai dengan tekanan likuiditas yang semakin ketat, kenaikan cost of fund. Namun dapat kami sampaikan bahwa kami terus menjaga kinerja Bank Mandiri ini untuk terus terjaga dengan baik, mempertahankan kemampuan Bank Mandiri untuk bisa menghasilkan profit yang baik. Strategi kami dengan fokus kepada digital akan menjadi ada di depan untuk terus mendorong pertumbuhan kasa ratio Bank Mandiri di level yang tinggi. Hari ini sudah di level kurang lebih 79%. Ini yang akan kita jaga menjadi salah satu keunggulan kompetitif Bank Mandiri untuk mendapatkan biaya dana yang lebih murah, mempertahankan NIM secara tinggi, dan juga pada akhirnya tentu bisa menghasilkan profitability yang baik seperti apa yang kita harapkan. Demikian Ibu Prisa, tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih juga jawaban yang telah disampaikan oleh Bapak Ahmad Sidik Badrudin, Direktur Manajemen Risiko, dan juga Bapak Sigit Prastowo, selaku Direktur Keuangan dan juga Strategi. Dan terima kasih kepada para Bapak Ibu yang telah berpartisipasi mengajukan pertanyaan dalam sesi kali ini. Dan demikianlah sesi tanya jawab Public Expose PT Bank Mandiri Persero Tbk. Oleh karena keterbatasan waktu, kami mohon maaf atas pertanyaan Bapak Ibu yang belum terjawab. Apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut Bapak dan Ibu, ini dapat menghubungi Investor Relation atau unit terkait dari PT Bank Mandiri Persero Tbk melalui portal komunikasi yang dimiliki oleh Perseroan. Dan kita akan tutup sesi Public Expose PT Bank Mandiri Persero dengan closing statement yang akan disampaikan kepada publik. Dan kami persilahkan kepada Pak Sidik. Silakan Bapak. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak, Ibu, peserta Public Expose Live 2023, baik para investor, calon investor, dan peserta lainnya yang telah menyaksikan pemaparan kinerja Bank Mandiri. Kami juga sampaikan apresiasi kami kepada PT Bursa Efek Indonesia yang telah menyelenggarakan acara ini. Semoga pelaksanaan Public Expose Live ini dapat terus meningkatkan kualitas keterbukaan informasi perseroan kepada para stakeholders dan juga menambah minat masyarakat untuk dapat berinvestasi di pasar modal. Maju terus pasar modal Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Bapak Sidik atas closing statement-nya yang telah diberikan. Dan hadirin yang kami hormati, usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Bank Mandiri Persero Tbk, mari kita berikan aplaus yang meriah. Baik, terima kasih. Dan tayangan Public Expose ini juga dapat disaksikan kembali di YouTube Indonesia Stock Exchange. Atas nama penyelenggara, kami ucapkan tentunya terima kasih kepada Bapak dan Ibu manajemen dari PT Bank Mandiri Persero Tbk, juga kepada seluruh peserta yang sudah hadir dan juga pemirsa dalam acara ini. Akhir kata, saya Prisa Sombodatu. Sampai jumpa pada acara Public Expose Live yang akan datang. Maju terus pasar modal Indonesia. Sampai jumpa, salam sehat.